Selamat datang di pertemuan pekan ketiga Hukum Kesehatan. Kali ini kita akan membahas sumber-sumber hukum kesehatan dan bagaimana memakainya untuk membaca persoalan hukum secara lebih tertib dan meyakinkan. Kalau kita bicara sumber hukum, yang dimaksud adalah dasar dari lahirnya kaidah yang dipakai untuk mengatur bidang kesehatan. Dalam praktik, sumber itu tidak datang dari satu tempat saja. Ada regulasi nasional, standar profesi, kode etik, putusan pengadilan, sampai pandangan para ahli. Semua sumber itu membantu kita menjawab pertanyaan yang berbeda. Mana yang mengikat, mana yang membimbing, dan mana yang dipakai sebagai pertimbangan. Karena itu, kita tidak cukup hanya menemukan aturannya. Kita juga harus melihat posisinya dalam hierarki norma. Selain hierarki, kewenangan pembentuk aturan juga penting. Aturan yang dibuat tanpa dasar kewenangan yang tepat bisa menimbulkan masalah dalam penerapannya. Dalam hukum kesehatan, peraturan perundang-undangan menjadi titik berangkat utama karena di sanalah kerangka umum hak, kewajiban, dan batas tindakan diatur. Dari aturan yang lebih umum, kemudian lahir peraturan pelaksana yang menjabarkan bagaimana ketentuan itu diterapkan dalam situasi yang lebih teknis. Ini penting karena dunia kesehatan penuh tindakan operasional. Banyak detail praktik justru dijelaskan pada level aturan pelaksana. Lalu bagaimana dengan aturan rumah sakit, klinik, atau institusi lain? Aturan internal boleh dibuat, tetapi harus berdiri sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kalau ada pertentangan, yang dipakai bukan aturan internal yang menyimpang, melainkan norma yang lebih tinggi dan dibuat oleh pihak yang memang berwenang. Sekarang kita masuk ke tenaga kesehatan. Bagi tenaga kesehatan, mengetahui aturan yang berlaku bukan tambahan, melainkan bagian dari kompetensi profesional. Aturan itu memberi batas tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang wajib dilakukan, dan kapan seseorang harus bertindak sesuai kewenangan profesinya. Di titik ini, standar profesi dan keselamatan pasien menjadi sangat penting. Praktik yang baik tidak cukup sah secara administratif, tetapi juga harus aman secara klinis. Lalu ada dokumentasi dan komunikasi. Keduanya sering terlihat administratif, padahal justru menentukan apakah tindakan profesional dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, akuntabilitas berarti setiap keputusan dan tindakan dalam praktik harus bisa dijelaskan dasar hukumnya, dasar profesinya, dan dampaknya bagi pasien. Selain tenaga kesehatan sebagai individu, fasilitas kesehatan juga berada dalam lingkup pengaturan hukum yang jelas dan tidak bisa diabaikan. Rumah sakit, klinik, dan fasilitas layanan lain harus patuh pada aturan yang mengatur penyelenggaraan layanan, tata kelola, dan tanggung jawab institusi. Kepatuhan institusi ini tidak berdiri sendiri. Ia harus menopang berjalannya standar profesi dan keselamatan pasien dalam praktik sehari-hari. Karena pelayanan kesehatan melibatkan banyak unit, dokumentasi, dan komunikasi antar petugas menjadi bagian penting dari sistem hukum dan sistem mutu pelayanan. Jadi, akuntabilitas fasilitas kesehatan bukan hanya soal ada tidaknya aturan tertulis, tetapi soal apakah sistemnya benar-benar memungkinkan pelayanan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping sumber nasional, hukum kesehatan juga sering merujuk pada konvensi dan instrumen internasional, terutama ketika membahas hak kesehatan dan standar perlindungan. Rujukan internasional membantu memberi arah bahasa bersama dan kerangka nilai yang lebih luas dalam melihat persoalan kesehatan. Tetapi rujukan internasional tidak otomatis dipakai tanpa melihat sistem hukum yang berlaku di dalam negeri. Penerapannya harus dipertimbangkan bersama aturan nasional, standar profesi, dan kebutuhan nyata untuk menjaga keselamatan pasien di lapangan.
Jadi instrumen internasional berguna sebagai rujukan penting, tetapi analisis hukumnya tetap harus berangkat dari konteks kewenangan dan aturan yang benar-benar berlaku. Sekarang kita bedakan dua hal yang sering berdekatan, yaitu hukum dan etika. Dalam pelayanan kesehatan, keduanya sama-sama penting tetapi tidak selalu bekerja dengan cara yang sama. Hukum memberi batas yang mengikat, sedangkan kode etik memberi pedoman tentang bagaimana seorang profesional seharusnya bersikap dan mengambil keputusan. Karena itu, etika bukan pengganti hukum. Etika melengkapi hukum, terutama saat praktik menuntut kepekaan profesional yang tidak selalu tertulis rinci dalam aturan. Dalam situasi pelayanan, pedoman etika membantu menjaga martabat profesi, hubungan dengan pasien, dan kualitas keputusan yang diambil. Selain aturan tertulis dan kode etik, kita juga perlu melihat jurisprudensi. Putusan pengadilan dapat memberi arah tentang bagaimana persoalan serupa pernah dinilai. Ini berguna terutama ketika aturan yang ada masih umum, atau ketika muncul perbedaan tafsir dalam kasus kesehatan yang kompleks. Lalu ada doktrin dan pendapat ahli. Keduanya membantu membangun penalaran hukum yang lebih tajam dan lebih sistematis. Jadi saat menganalisis sengketa atau persoalan kesehatan, kita sering tidak berhenti pada satu aturan saja, tetapi juga menimbang arah putusan dan pemikiran keilmuan yang relevan. Sampai di sini, kita sudah melihat banyak sumber hukum. Tantangannya adalah bagaimana membaca hubungan di antara semuanya ketika terjadi perbedaan atau benturan. Disitulah konsep hierarki norma menjadi penting. Kita perlu melihat mana aturan yang lebih tinggi dan mana yang hanya menjabarkan aturan di atasnya. Kalau dua norma tampak bertentangan, jangan langsung memilih yang paling dekat dengan praktik. Periksa dulu tingkatannya dan dasar kewenangan pembentuknya. Setelah itu, lihat juga apakah norma-norma tersebut sebenarnya bisa dibaca selaras, atau memang ada konflik yang harus diselesaikan melalui penalaran hukum. Dengan cara ini, analisis masalah hukum kesehatan tidak berhenti pada mencari pasal, tetapi bergerak menuju penilaian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang bayangkan ada sengketa setelah tindakan medis dilakukan, lalu pasien atau keluarganya mempertanyakan apakah prosedur yang ditempuh sudah tepat. Langkah pertama bukan langsung menyimpulkan salah atau benar. Kita mulai dari fakta, siapa yang bertindak, apa yang dilakukan, dan dalam konteks kewenangan apa tindakan itu diambil. Setelah fakta jelas, kita pilih aturan yang relevan. Lihat peraturan yang berlaku, aturan pelaksana, dan posisi masing-masing dalam hierarki norma. Berikutnya, analisis tidak berhenti pada aturan tertulis. Kita juga menilai standar profesi, pertimbangan etika, kualitas komunikasi, dan kelengkapan dokumentasi. Dari sana, barulah kita bisa menyusun kesimpulan yang lebih kuat tentang ada tidaknya pelanggaran, bentuk tanggung jawabnya, dan alasan hukumnya. Sebagai rangkuman, memahami sumber-sumber hukum kesehatan membantu kita membangun kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan. Pemahaman itu juga memperkuat profesionalisme, karena tindakan dinilai bukan hanya dari niat baik, tetapi dari dasar hukum dan standar yang tepat. Pada saat yang sama, tujuan akhirnya tetap jelas, yaitu keselamatan pasien dan perlindungan hak setiap pihak yang terlibat. Dengan pemahaman yang baik, kita lebih siap mencegah sengketa, dan jika sengketa muncul, kita juga lebih siap menganalisis serta menyelesaikannya secara tertib. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Semoga materi tentang sumber-sumber hukum kesehatan membantu Anda membaca persoalan hukum kesehatan dengan lebih cermat dan sistematis. Sampai bertemu pada pembahasan berikutnya dalam perkuliahan hukum kesehatan.